Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Kevin Dix bakar besi. Akhirnya salaman dengan ketum PSSI kita Pak Erick Thohir ya. Jadi tinggal tunggu proses naturalisasinya dan sumpah kewarganegaraan Indonesia, teman-teman. Ini benar-benar jadi obat pelipur lara pasca hasil imbang Bahrain melawan Indonesia ya, yang kita dicurangi oleh wasit ya, teman-teman. Ini benar-benar jadi obat sakit hati kita. Dengan bergabungnya Kevin Dix akhirnya mau diproses naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Wah, bener-bener hati ini ikut seneng ya. Akhirnya kita dapat satu pemain lagi untuk memperkuat timnas Indonesia mengarungi kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia ini, teman-teman. Tulis pendapat kalian tentang bergabungnya. Jadi Kevin Dix ini ya, dengan datangnya dia lengkap sudah permintaan dari Coach STY, yang mana dia juga pernah meminta Kevin Dix untuk ya dinaturalisasi, dan ini sudah salaman dengan Pak Erick Thohir, dan itu artinya sedikit lagi dia akan ambil sumpah untuk jadi WNI. Dan kita sudah sangat-sangat tidak sabar seperti apa debutnya Kevin Dix, dan saya pikir dia ini sudah ya, berpengalaman, pemain yang punya nama besar juga di Eropa. Dan kalau dia debut, saya pikir dia akan memberikan yang terbaik, sama seperti Messi Hilgers dan Eliano Renders dan pemain-pemain yang lain yang sudah terlebih dahulu membela timnas Indonesia itu, teman-teman. Breaking news fix 1000%. Ini Kevin Dix udah nyampe Jakarta, bro. 4 tahun nungguin Kevin Dix, bayangin akhirnya dia datang juga ke Jakarta. Nih beneran fix, no hoax, no debat. Nih beneran, anjay. Ya lu tahu sendiri lah ya, beberapa hari yang lalu kita itu dapat bocoran dari seorang pelukis Indonesia yang mau ngasih gambar ke Kevin Dix. Kevin Dix tuh ngebales DM-nya ya kayak gini. Nah itu udah clue yang sangat valid. Dan hari ini lu tahu real sekali ya, no debat ya. Kenapa no debat? Emang di Denmark ya, pertanyaan gue, emang di Denmark ada Telkomsel ya. Pertanyaan gue, emang di Denmark itu ada Telkomsel. Ini luar biasa ya, setelah kita masuk round 3, kemudian penampilan kita bagus ya. Kemarin di 2 pertandingan pertama kita ketambahan lagi amunisi keren sekelas Kevin Dix. Buat yang pada nanya, terus nanti backnya numpuk gimana bang? Nggak apa-apa. Kita mending bingung pilih back yang mana daripada bingung mau pakai back yang mana. Lo tahu sendiri kan, Justin Hubner cedera ya. Terus belum lagi kayak Elkan Bagot nggak dipanggil. Ya, kedalaman squad itu penting ya. Apalagi Kevin Dix ini nggak cuma bisa main di center back, tapi bisa main di right back juga ya. Jadi buat pesaing Sandy Walsh sama Asnawi juga. Kalau menurut lu nih, hari apa ya kira-kira Kevin Dix salaman sama Pak Erick Thohir? Kalau sudah salaman, tandanya apa? Tandanya sudah fix. Kevin Dix akan bergabung dengan timnas Indonesia dan menjalani proses perpindahan warga negara Indonesia. Dan bayangkan, trio lini belakang timnas center back ya, tiga-tiganya adalah trio yang bermain di Eropa dan tim kasta pertama juga ya. Kevin Dix, JIZ dan Messi Hilgers. Betapa kuat dan kokohnya nanti, dan betapa mengerikannya lini belakang timnas Indonesia. Semoga prosesnya cepat, dan kita sudah tidak sabar menantikan performa dari Kevin Dix. Pertanyaan kita bersama, apa kalian tega melihat Ridho di bangku cadangan? Ya, dengan datangnya Messi Hilgers dengan datangnya Kevin Dix, ini menambah ya kekuatan kita lagi, dan market value kita pasti naik lagi, dan ini akan menambah persaingan yang semakin ketat di timnas Indonesia, khususnya di lini belakang. Karena kalau Kevin Dix datang, dia bisa bermain di 2 posisi, bisa di right back dan juga bisa di center back, teman-teman. Jadi kalau misalkan dia bermain di center back, maka kita punya 3 center back yang ya bermain di liga teratas ya, kasta teratas liga di Eropa. Ada si Kevin Dix, kemudian Max Hilgers dan si JIZ. Ini sangat ya luar biasa sekali.
Dan tentunya ini kita sudah tidak ya sabar lagi menantikan debutnya seperti apa di timnas. Ya, pasti dia akan menampilkan yang terbaik untuk Indonesia. Saya yakin sekali itu teman-teman. Breaking news guys, Kevin Dix resmi salaman dengan Pak Erick Thohir. Kalian tahu artinya apa? Ya, Kevin Dix resmi akan gabung dengan timnas Indonesia. Akhirnya terjawab sudah teka-teki kenapa Kevin Dix ke Jakarta guys. Dan sesuai ekspektasi kita semua, ternyata Kevin Dix ke Jakarta ingin salaman dengan Pak Erick Thohir. Dan berita ini langsung diposting oleh akun media sosial Pak Erick Thohir. Hari ini tanggal 12 Oktober 2024. Memang paling benar istilah kalau semua akan menjadi timnas pada waktunya. Dan seperti biasa, aku pengen ngajak semua fans timnas Indonesia untuk ngefollow akun media sosial dari Kevin Dix. Jadi yuk kalian bantu sebarin konten aku yang ini agar semua fans timnas tahu kalau Kevin Dix akan bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, buat yang belum tahu Kevin Dix ini siapa, yuk langsung aja kita bahas sama-sama guys. Ya, jadi Kevin Dix ini lahir tanggal 6 Oktober 1996, keluarga negaraan Belanda dan mempunyai darah Indonesia. Mempunyai tinggi badan 1,86 meter dan posisinya adalah back tengah guys. Pernah bermain di Belanda U21. Dan untuk market value dari Kevin Dix ini senilai 69,53 miliar. Kevin Dix ini bisa bermain di beberapa posisi guys, yaitu posisi utamanya adalah back tengah dan posisi lainnya bisa bermain di back kanan dan back kiri. Makin lengkap. elit nih squad timnas Indonesia kita guys. Jadi gimana nih menurut kalian dengan bergabungnya Kevin Dix bersama? Dia masih muda ini, masih 28 tahun dan ya saya pikir masih kuat dia ini. Kita lihat kalau dari tinggi badan posturnya ini ya sangat ya memungkinkan sekali. Dan kita di belakang ini ya butuh pemain-pemain yang ya staminanya kuat seperti J.I.C, Smash Hilgers, Rizky Ridho. Kita lihat kalau mereka bermain itu luar biasa. Kokohnya pertahanan Indonesia. Dan kalau misalkan Kevin Dix ini bermain lagi untuk timnas Indonesia dan kita sudah tidak sabar, kita berharap secepatnya bisa di percepat proses naturalisasi perpindahan kewarganegaraan dan federasinya dia supaya ketika melawan Australia ataupun Jepang ataupun nanti Arab Saudi di home di GBK nanti dia sudah bisa perform nanti teman-teman, dia sudah bisa tampil dan pastinya kita lihat nanti ngeri sekali pertahanan Indonesia ini akan sangat sulit ditembus nanti ini. Yes, here we go. Kevin Dix sebentar lagi akan jadi pasukan timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda-tanda di sebelah, dipencet, di follow dong. Sikat. Ya, beberapa hari yang lalu Kevin Dix tiba di bandara dan fotonya tersebar di mana-mana. Netizen udah tahu bahwa Kevin Dix akan segera bertemu dengan Pak Erick Thohir dan meresmikan proses pemindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Ini berarti nggak lama lagi Kevin Dix akan membela timnas Indonesia. Mungkin dalam waktu dekat akan membantu timnas Indonesia dalam pertandingan di bulan November guys. Karena di bulan November kita ada 2 pertandingan di kandang, yaitu menghadapi timnas Jepang dan timnas Arab Saudi pada tanggal 15 dan 19 November. Semoga aja sebelum pendaftaran ditutup, Kevin Dix sudah memiliki paspor Indonesia. Komentar guys. Ya pasti akan dipercepat itu karena kita akan lawan Jepang dan Arab Saudi di GBK. Lawan Jepang ini ya tim yang kuat juga. Ya, jadi kekuatan kita juga harus ditambah gitu teman-teman. Jadi ya, awalnya si Kevin Dix ini ya belum mau untuk pindah ke Indonesia gitu. Tapi akhirnya mungkin Pak Erick Thohir memberikan ya segala progresnya timnas Indonesia, ya, target-target yang akan dicapai ke depan, ya, progresnya seperti apa, prospek ke depannya seperti apa. Makanya si Kevin Dix ini mau untuk membela Indonesia dan dia disambut hangat sama pendahulu-pendahulunya dia yang sudah bermain di timnas seperti Smash Hilgers, Martin Paes, itu mereka sambut hangat kedatangannya si Kevin Dix ini teman-teman. Ya itu akan membuat skuad timnas Indonesia khususnya lini belakang itu akan semakin mengerikan dan saya pikir akan sangat sulit ditembus oleh lawan-lawan kita nanti nih teman-teman. Tak terima dicurangi, Shane Patinama jadi pemain paling keras protes ke wasit hingga mengamuk. Dari semua pemain timnas, Shane Patinama adalah yang paling keras memprotes kecurangan wasit kemarin saat melawan Bahrain. Meski tak bermain, usai laga dirinya sangat marah dengan keputusan wasit. Ia pun memprotes ke official pertandingan, bahkan hampir terlibat keributan. Shane pun harus ditenangkan oleh banyak orang atas kemarahannya itu. Di sisi lain, ini jadi bukti kecintaan Shane kepada Indonesia. Tak terima Ya, bagaimanapun juga walaupun dia tidak bermain, ya pastinya marah. Bukan hanya si Shane Patinama yang marah mungkin ya, tapi semua pemain dari staff ofisial ke pelatihan pasti marah itu karena kita lihat juga Pak Sumarji itu dapat kartu merah.
Kenapa Pak Sumarji itu dapat kartu merah? Ya kalau saya baca dari beberapa sumber di media sosial itu katanya Pak Sumarji itu tidak mau kalau STY yang dapat kartu merah karena waktu wasit memberikan tambahan waktu itu 3 menit ya sampai 96 menit itu Pak Sumarji sudah pasang stopwatch di HP-nya dia tuh teman-teman. Jadi ketika lewat 32 detik kalau tidak salah Pak Sumarji bilang itu sudah protes ke wasit keempat itu. Nah setelah protes, rupanya wasit keempat bilang ditambah lagi 1 menit. Nah di situ STY sudah protes keras. Nah daripada STY yang kena kartu merah dan itu akan merugikan timnas Indonesia di laga berikutnya ketika kita melawan Cina, nah Pak Sumarji lah yang mendapatkan kartu merah, rela mendapatkan kartu merah supaya coach STY itu tidak diberikan kartu merah sama wasit. Jadi ya semua marah, termasuk semua warga Indonesia, masyarakat Indonesia marah dengan kepemimpinan wasit yang memang sangat-sangat kontroversial dan merugikan timnas Indonesia, dan ini disorot oleh berbagai media, bukan hanya dari Indonesia tapi dari media-media luar pun itu sampai membuat meme-meme lucu yang kalau boleh dibilang ya sedikit menghina wasit yang memimpin timnas Indonesia lawan Bahrain, yang sebenarnya Indonesia sudah bisa menang 2-1 tapi akhirnya ya kita tahu bersama kemenangan itu dirampok dan sirna hilang seketika dan kita kembali ke posisi 5 yang seharusnya kita berada di posisi runner up itu teman-teman. Ya akhirnya here we go, jadi sedikit lagi dia akan bela timnas Indonesia dan kita sudah tidak sabar ya seperti apa debutnya di timnas Indonesia, dan semoga proses perpindahannya dia ini dipercepat seperti Mes dan juga Eliano teman-teman, supaya dia bisa bermain lawan Jepang ataupun Arab Saudi nanti di GBK itu teman-teman. Ya inilah surprise dari Pak Erick Thohir untuk semua pendukung timnas dan masyarakat Indonesia, bahwa nama besar yang dibilang selama ini yang akan bergabung dengan timnas Indonesia itu sudah akhirnya ya terkuak, dan Kevin Dix nama yang keluar, dan mungkin ada 1 nama lagi karena katanya tuh ada 2 nama. Ya saya prediksi sih ini sepertinya Jairo Ridwell ke depannya yang akan bergabung. Saya yakin sekali Jairo Ridwell akan membela timnas Indonesia teman-teman. Dia akan gabung dengan ya, Martin Paes, Kevin Dix, Semes Hilgers, Jay Itzes dan teman-teman yang lain. Karena dia sudah lihat ada nama-nama besar juga di timnas Indonesia. Ada Jay Itzes, kemudian ada si Kevin Dix yang terbaru, dan Martin Paes dan beberapa Semes Hilgers dan beberapa nama yang lain. Saya pikir Jairo Ridwell ya tidak menutup kemungkinan dia akan mau juga untuk bela Indonesia ketimbang Suriname itu teman-teman. Kita sambut Koreo 2025 nanti saat lawan Bahrain di GBK. Nah ini baru keren ini, supaya mereka terpukul itu 90 tambah 6 sama dengan 99. Kenapa tiba-tiba saya jadi merasa paling goblok ya? 90 tambah 6 jadi 99. Memang wasit kocak wasit. Udah resmi ya guys, resmi salaman Kevin Dix selamat bergabung di timnas Indonesia. Udah resmi ya guys. Ya, selamat datang di Indonesia, dan ya saya yakin kalau Indonesia menang terus kita akan tembus Piala Dunia nih teman-teman. Indonesia dirampok Bahrain, media besar internasional banyak menyorotnya. Drama dirampoknya Indonesia oleh Bahrain ternyata mengundang banyak perhatian media internasional. Salah satu media olahraga besar Amerika, ESPN, bahkan menyebutkan Indonesia terbukti sulit dikalahkan bahkan dengan status underdog. Media Belanda, Voetbalinternational.il, menyebut Indonesia nampak akan menang, namun keadaan jadi tidak beres di tambahan waktu. Channel YouTube The Give and Go dari Amerika nampak ikut frustasi. Mereka menyebut ini sangat kontroversial. Seharusnya Indonesia bisa mendapatkan 3 poin atas Bahrain. Akun @433 lebih parah. Mereka membuat satir mengenai 90 ditambah 6 kok bisa jadi 99. Jadi sindiran demi sindiran itu diberikan oleh ya, media-media besar dari luar teman-teman, bukan dari Indonesia tapi dari luar Indonesia, media-media asing juga itu ternyata menyoroti pertandingan antara Bahrain dan Indonesia. Mereka yakin sekali walaupun Indonesia dianggap sebagai negara underdog di dalam grup C ini, tetapi faktanya yang terjadi di lapangan, Indonesia itu bisa mengimbangi negara-negara yang kalau boleh dibilang sepak bolanya itu lebih elit daripada Indonesia. Nah, kemudian kemarin malam itu Indonesia sebenarnya itu 100% kemenangan itu ada di tangan Indonesia, dan 3 poin sempurna itu akan dibawa ke Indonesia itu.
Tapi ya sekali lagi kita tidak bisa menolak itu, dan apapun usaha dari Pak Erick Thohir dan juga PSSI untuk membuat nota protes ke FIFA ataupun ke AFC, saya pikir tidak akan merubah hasil pertandingan. Dan ya kita sih berharap si wasit yang memimpin Indonesia tadi malam itu bisa kena ya kode etik, supaya dia itu tidak bisa lagi memimpin pertandingan-pertandingan selanjutnya. Bukan hanya tidak bisa memimpin, tetapi dia tidak bisa terlibat dalam sepak bola selagi sepak bola itu masih satu rumah dengan FIFA ataupun dengan AFC. Kita sih berharap begitu, walaupun itu ya tidak bisa membayar rasa luka dan kecewanya masyarakat Indonesia, tapi setidaknya dia juga ya bisa dikeluarkan dari ya FIFA ataupun dari tugasnya dia sebagai wasit, pekerjaannya dia sebagai wasit, karena saya pikir mereka ini akan sangat-sangat merugikan negara-negara lain berikutnya. Mungkin nanti korbannya itu bukan hanya Indonesia, tetapi bisa juga dari negara-negara yang lain yang mereka tidak suka kalau negara itu mau maju sepak bolanya. Bisa saja mereka buat hal yang sama ketika mereka berhadapan dengan Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video komentar tanggapan dan dari netizen Indonesia soal ya pertandingan Indonesia dan Bahrain yang penuh kontroversi. Dan yang terbaru itu berita tentang Kevin Dix yang akhirnya mau untuk bermain membela timnas Indonesia. Ini kabar gembira buat kita semua bahwa kita ada kedatangan pemain baru, nama besar yang punya reputasi tinggi di Eropa. Kita tahu Kevin Dix bermain di Copenhagen, dan Copenhagen ini pernah mengalahkan MU kalau tidak salah, dan salah satu pencetak golnya Kevin Dix waktu itu kalau tidak salah. Kalau saya salah bisa diralat teman-teman. Nah, ini keuntungan buat kita karena kita akan menghadapi laga-laga besar ke depannya. Setelah melawan Cina ini, kita November nanti akan lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Nah, di sini kita membutuhkan kemenangan. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menambah pemain. Dan semoga ada pemain baru lagi, tidak hanya di posisi pemain belakang, tetapi kita sih berharap ada pemain baru itu di lini tengah dan juga khususnya lini serang teman-teman. Karena sejujurnya kita sudah bagus di belakang dan juga tengah, tetapi yang masih kurang itu di lini depan teman-teman. Jadi ya semoga kedepannya bisa ada pemain-pemain grade A yang mau bermain untuk Indonesia dan posisinya itu sebagai penyerang teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.